Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 Rombel 1 Pendidikan Agama Islam. Saya Sahli Fajrianto dan rekan saya. Dengan saya Dinfa Daryandani. Saya Danika Elera Rizkifa. Saya Zafat Azahra. Saya Stefani Kurnia Dewi. Saya Muhammad Faizrian Dia Firmansyah. Saya Zidan Ardiasa Satyanugraha. Kami di sini akan memaparkan materi tentang konsep ketuhanan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan dan sejarahnya. Yang pertama, konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan adalah pemahaman, keyakinan, atau gagasan yang dimiliki oleh manusia atau suatu komunitas tentang adanya kekuatan tertinggi, mutlak, transenden, dan dianggap sebagai sumber dari segala sesuatu yang ada. Inti dari konsep ini adalah yang pertama, keyakinan pada yang mutlak, yang kedua, sumber penciptaan, yang ketiga, objek penyembahan, dan yang keempat adalah sumber nilai dan moral. Kemudian masuk pada tahapan sejarahnya. Yang pertama, animisme. Kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam, baik batu, pohon, sungai maupun gunung, memiliki roh atau jiwa. Yang kedua, dinamisme. Kepercayaan pada adanya kekuatan gaib yang impersonal yang melekat pada benda-benda, tempat, atau orang tertentu. Kekuatan ini disebut mana. Konsep Tuhan pada tahapan ini masih abstrak, berupa keyakinan pada kekuatan atau energi suci, bukan sosok personal. Kemudian yang ketiga adalah politeisme. Kepercayaan pada banyak dewa. Setiap dewa biasanya menguasai aspek kehidupan tertentu. Contohnya dewa matahari, dewa perang, dan dewa kesuburan. Contohnya terdapat pada mitologi Yunani, Zeus, Poseidon, Aphrodite. Dan yang selanjutnya adalah henoteisme, tahap peralihan di mana seseorang menyembah satu dewa utama tanpa menyangkal keberadaan dewa-dewa lain. Yang selanjutnya monoteisme, kepercayaan pada satu Tuhan yang Maha Esa, pencipta segalanya dan melampaui segalanya. Cirinya maha kuasa, personal, dan transenden atau berada di luar ciptaannya. Yang terakhir ada panteisme atau panteisme dan panenteisme. Konsep bahwa Tuhan adalah identik dengan alam semesta. Segala sesuatu adalah Tuhan. Contohnya ada pada pemikiran Baruch Spinoza. Pada tahapan ini konsep bahwa Tuhan ada di dalam segala sesuatu tetapi juga melampauinya. Alam semesta adalah bagian dari Tuhan, tetapi Tuhan lebih besar dari alam semesta itu sendiri. Lalu yang ketiga ada teori-teori tentang ketuhanan. Yang pertama ada teori teisme, yaitu yang menyatakan bahwa Tuhan ada secara nyata dan aktif terlibat dalam kehidupan manusia. Tuhan menciptakan alam dan mengatur segalanya. Dipegang oleh agama-agama seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Lalu yang kedua ada teori deisme, yang dimana Tuhan ada dan menciptakan alam, tetapi tidak ikut campur dalam urusan dunia. Alam berjalan berdasarkan hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Banyak dianut pada masa pencerahan di Eropa. Lalu yang ketiga ada teori panteisme, yang dimana menganggap bahwa Tuhan adalah alam itu sendiri. Tidak ada perbedaan antara Tuhan dan dunia karena semuanya adalah manifestasi dari Tuhan. Pandangan ini banyak terdapat dalam filsafat timur seperti Hindu dan Taoisme. Lalu yang keempat ada teori anteisme, yang dimana menolak keberadaan Tuhan. Semua fenomena ini di dunia dijelaskan dengan rasionalitas dan ilmu pengetahuan, bukan oleh ketuhanan ilahi. Lalu yang terakhir ada teori agnostisme, yang dimana tidak menolak atau menerima keberadaan Tuhan, tetapi menganggap bahwa manusia tidak bisa mengetahui secara pasti apakah Tuhan ada ataupun tidak. Lalu kesimpulan, konsep ketuhanan ini mengalami perkembangan panjang dari bentuk kepercayaan sederhana menuju pemahaman teologis dan filosofi yang kompleks. Dalam sejarah dan teori pemikiran tentang Tuhan
tidak hanya soal keyakinan, tetapi juga secara manusia memahami asal-usul, makna hidup, dan juga moralitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu hal paling penting dalam ajaran Islam, yaitu tauhid. Tauhid merupakan dasar dari seluruh keimanan seseorang muslim, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya dan hanya Dialah yang berhak disembah. Tauhid merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab wahada yuhidu tauhidan, yang berarti menjadikan sesuatu itu satu atau menetapkan keesaan. Dalam konteks keagamaan, tauhid bermakna mengakui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sekutu, tandingan, atau pembanding baginya dalam segala hal. Tauhid menjadi dasar utama keimanan seorang muslim. Karena seluruh ibadah, amal, dan ajaran Islam bersumber dari keyakinan akan keesaan Allah. Tanpa keyakinan ini, seluruh amal tidak akan memiliki nilai di sisi Allah. Oleh sebab itu, tauhid adalah fondasi utama kehidupan seorang mukmin. Next, macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid ada 3. Pertama, tauhid rububiyah adalah keyakinan Allah semata yang menciptakan, mengatur, dan memelihara seluruh alam semesta. Semuanya yang ada di langit, baik pun di bumi, terjadi atas kehendaknya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengendalikan dan mengatur selain Allah. Misalnya, kita percaya bahwa rezeki, kesehatan, dan kehidupan manusia berasal dari Allah, bukan dari manusia atau apapun selainnya. Kedua, yaitu tauhid uluhiyah, berarti mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Intinya, hanya Allah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan dan dijadikan tempat bergantung. Semua ibadah seperti sholat, doa, sujud, dan zikir hanya untuk ditujukan kepada Allah semata. Seseorang dikatakan beriman dengan benar jika ia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya sama sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk penerapan tauhid uluhiyah dapat terlihat saat berdoa. Kita berdoa kepada Allah, bukan kepada makhluk atau wali atau benda-benda yang dianggap memiliki hal gaib. Selanjutnya, tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, asmaul husna, dan sifat-sifat sempurna sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seseorang muslim wajib menerima dan meyakini serta sifat-sifat Allah sebagai tanpa adanya menambah dan mengurangi atau menyerupakan dengan makhluknya. Contohnya, kita meyakini bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat dan berkuasa. Dan namun sifat-sifat itu tidak boleh digunakan oleh manusia atau makhluknya. Ketiga jenis tauhid ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Tauhid rububiyah membuat kita yakin bahwa Allah adalah pencipta, dan keyakinan itu menuntut kita beribadah untuk kepadanya, yaitu tauhid uluhiyah. Sementara tauhid asma wa sifat, kita dapat mengenal siapa Allah dan siapa Tuhannya dan serta sifat-sifatnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat yang dimiliki oleh Allah. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib yang artinya sifat kesempurnaan yang hanya dimiliki olehnya, yaitu Al-Kabir, yang maha besar, atau Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar dari apapun. Sifat wajib sendiri dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Untuk sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Ada satu sifat, yaitu wujud. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah meniadakan adanya sifat sebaliknya atau tidak sesuai dengan kesempurnaan zatnya. Terdapat 5 sifat, yaitu khidam, baqo, mukhalafatu lil haudisi, khiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah.
yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Terdapat 7 sifat, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang keempat sifat maknawiyah, sifat wajib Allah yang berkaitan dengan sifat ma'ani. 7 sifat maknawiyah yaitu khodiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, dan mutakaliman. Berikut sifat-sifat wajib yang tadi telah saya sebutkan. Sifat wujud yang berarti ada, sifat kidam yang berarti terdahulu, sifat baka yaitu kekal, sifat mukhalafatu lil haudisi yang berarti berbeda dengan semua makhluk, sifat khiyamuhu binafsihi yang berarti berdiri sendiri, sifat wahdaniyah yang berarti maha esa, sifat kudrat yang berarti berkuasa, sifat iridat yang berarti berkehendak, sifat ilmu yang berarti mengetahui, sifat hayat yang berarti hidup, sifat sama yang berarti mendengar, sifat basar yang berarti melihat, sifat kalam yang berarti berkata atau berfirman, sifat khodiron yang berarti maha kuasa, sifat muridan yang berarti maha berkehendak, sifat aliman yang berarti maha mengetahui, sifat hayan yang berarti maha hidup, sifat samian yang berarti maha mendengar, sifat basiran yang berarti maha melihat, dan yang terakhir sifat mutakiliman yang berarti maha berkata. Yang kedua yaitu sifat mustahil bagi Allah, yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Ini adalah kebalikan dari sifat-sifat wajibnya. Penjelasan dari sifat mustahil bagi Allah dirangkum dari berbagai sumber. Berikut ini penjelasan tentang sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu Adam. Tidak ada atau tiada. Mustahil jika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Adam atau tidak ada. Apabila sifatnya Adam, maka tak akan ada langit dan bumi, sedangkan Allah adalah Sang Maha Pencipta. Yang kedua yaitu hudus atau baru. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat baru atau permulaan, karena setiap yang baru pasti akan ada akhirnya. Hal itu tertulis dalam arti surat Al-Hadid ayat 3, yaitu dialah yang maha awal yang sebelumnya tidak ada sesuatu, maha akhir yang sesudahnya tidak ada sesuatu, maha zahir yang di atasnya tidak ada sesuatu, maha batin yang tidak ada sesuatu pun yang lebih tidak terjangkau darinya. Tidak ada satupun di bumi dan di langit yang samar bagi Allah. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Berikutnya yaitu yang ketiga, fana atau yang biasanya disebut binasa atau tidak kekal. Mustahil apabila Allah Subhanahu wa ta'ala binasa. Sesuai sifat wajibnya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kekal dan abadi selamanya karena ialah yang maha agung. Hal tersebut terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan akan tetap kekal, itu zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat yaitu mumat salatuhu lil hawadis, yang artinya sama dengan makhluknya. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang bisa sama dengan kemampuan dari wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Kemudian yang kelima, qiyamuhu bi ghairi, yang artinya membutuhkan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bergantung dan membutuhkan orang lain karena sifatnya maha kuasa, jadi mustahil apabila bersifat qiyamuhu bi ghairi. Kemudian ta'adud yaitu berbilang.
Ta'adud adalah sifat kebalikan dari wahdaniyah yang bermakna tunggal. Mustahil apabila Allah Subhanahu wa taala bersifat lebih dari satu. Kemudian ajzun yang artinya lemah. Sifat ajzun merupakan kebalikan dari kudrat yang berarti maha kuasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat lemah karena maha agung. Kemudian karohah yang artinya terpaksa. Karohah bersifat terpaksa sementara Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki atas segala kebesaran ciptaannya. Kemudian jahlun atau bodoh. Jahlun berarti bodoh dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu karena maha mengetahui segalanya. Kemudian yang terakhir yaitu mautun atau mati. Mautun artinya mati, sifat ini sama sekali tidak dimiliki Allah Subhanahu wa taala sebab kematian dan kebinasaan itu hanya pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Lalu sifat wajib yang dimiliki oleh Allah yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat kebebasan mutlak Allah untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang mungkin baginya. Filukuli munkimin autarkuhu, yang berarti Allah memiliki kekuasaan penuh untuk berbuat sesuai kehendaknya tanpa terikat oleh apapun. Contohnya termasuk menciptakan manusia, memberikan kekayaan atau kemiskinan, serta memberikan kesehatan atau penyakit kepada makhluknya. Karena semua itu adalah hal yang secara akal dapat ada dan tidak ada. Terima kasih. Implikasi cinta Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa bentuk implikasi nyata atau penerapan cinta kepada Tuhan dalam sikap dan perilaku terpuji sehari-hari. Yang pertama, ada menumbuhkan keikhlasan dalam berbuat baik. Orang yang mencintai Tuhan akan berbuat baik bukan karena ingin dipuji, tetapi karena dorongan iman dan cinta kepadanya. Misalnya, menolong teman tanpa pamrih, memberi sedekah tanpa mengharapkan balasan, menjalankan tugas dengan tanggung jawab walaupun tidak diawasi. Keikhlasan adalah salah satu sikap terpuji yang menunjukkan cinta sejati kepada Tuhan. Yang kedua, ada menjaga kejujuran dan amanah. Cinta kepada Tuhan menumbuhkan rasa takut untuk berbuat curang karena menyadari bahwa Tuhan selalu mengawasi. Implikasinya, jujur dalam perkataan dan perbuatan, tidak menipu dalam jual beli, menjaga kepercayaan yang diberikan kepada orang lain. Seseorang yang mencintai Tuhan akan berusaha menepati janji dan tidak berkhianat karena ia sadar bahwa semua amanah adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang ketiga ada menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama. Cinta kepada Tuhan juga diwujudkan dalam bentuk cinta terhadap ciptaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada bersikap sopan dan menghargai orang lain, menolong tetangga yang kesulitan, tidak menyakiti sesama baik melalui ucapan maupun tindakan. Seseorang yang mencintai Tuhan melihat sesama manusia sebagai saudara dalam kemanusiaan sehingga muncul sikap empati dan kepedulian sosial. Yang keempat adalah menjaga kerendahan hati. Cinta kepada Tuhan mengajarkan manusia untuk tidak sombong karena semua kelebihan berasal dari Tuhan. Dalam kehidupan ada tidak memandang rendah orang lain, menerima kritik dengan lapang dada, bersyukur atas setiap nikmat tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Kerendahan hati adalah cerminan hati yang dekat dengan Tuhan dan menjadi salah satu akhlak mulia yang sangat dihargai dalam semua ajaran agama. Yang terakhir ada menumbuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Seseorang yang mencintai Tuhan akan menghadapi cobaan hidup dengan sabar karena ia percaya bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih Tuhan untuk menguatkan imannya. Dalam praktiknya yaitu tidak mudah marah saat menghadapi masalah, tetap berusaha dan berdoa meskipun hasil belum tampak, menghindari balas dendam dan memilih memaafkan. Kesabaran ini menjadikan hidup lebih damai dan menjauhkan seseorang dari sikap negatif seperti putus asa, iri, atau dendam. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.